gugatan berapa hektar? Kalau dalam gugatan tetap lebih kurang dia, lebih kurang 40. Jadi angka pastinya itu tidak ada karena pada saat itu pihak pengadilan tidak tinjau lapangan, Pak. Tidak mengukur. Tidak ada eksekusi Tidak ada, lapangan, ya? eksekusi lapangan tidak ada. Jadi mereka murni gugatan sepihak gitu ya, Pak. Karena pihak perkebunan menggugat kita, ya itu aja yang dilakukan. Tetapi untuk penyelesaian finishingnya itu nggak ada oleh pihak pengadilan. Seharusnya kalau ada pihak pengadilan itu benar-benar konseptornya baik, mereka akan tinjau lapangan ini dan mengukur tapal batas serta membuat dilarang siapapun masuk untuk ke dalam itu kan gitu, Pak. Apa namanya, status quo gitu ya, Pak ya. Seharusnya seperti itu, tapi kelihatannya nggak sampai segitunya, Pak. Jadi sebenarnya penyebab kenapa sampai sekarang ini terhambat, Pak, itu pada tahun 2006 yang rilisnya diberitahukan kepada kami itu tidak sampai, Pak. Kemudian pihak perkebunan itu melakukan perpanjangan HGU tahun 2013 pada saat itu dengan dasar katanya tidak ada permasalahan di dalam situ, Pak. Jadi kalau sebenarnya dalam undang-undang, Pak, BPN itu salah prosedur, Pak. Artinya salah prosedur sesuai dengan surat kami nanti ini yang akan kami layangkan juga. Sini ada kami sebutkan juga, Pak, bahwa sesuai dengan undang-undang, Pak ya, sesuai dengan undang-undang BPN bahwa BPN itu tidak boleh melakukan perpanjangan HGU di tanah yang bermasalah. Jadi BPN berkewenangan akan melakukan pembatalan sertifikat. Bisa melakukan pembatalan sertifikat dia, Pak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Pada pasal 66 ini, Pak ya, ini saya terangkan langsung, yaitu keputusan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur dan substansi keputusan pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan pejabat pemerintahan tersebut. Artinya pihak BPN yang melakukan penerbitan sertifikat hanya BPN lah yang bisa membatalkannya. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Kemudian lagi di sini ada dikuatkan khususnya itu untuk kewenangan pembatalan sertifikat oleh BPN ini tadi, Pak, pasal 11 ayat 3 Peraturan Menteri ATR langsung, Pak. Jadi Peraturan Menteri ATR BPN nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan mengenai satu kesalahan prosedur, yang dua tumpang tindih hak, dan yang ketiga kesalahan prosedur dalam penerbitan sertifikat. Jadi sertifikat ini termasuk HGU adalah sertifikat gitu, Pak ya. Jadi makanya kami membuat surat ini, Pak. Mohon pembuatan sertifikat ini kami mau melihat sejauh mana sebenarnya peran serta BPN dalam undang-undang yang dia buat sendiri ini, Pak. Apakah bisa dia mengikutinya? Mendatangi BPN. Saya sudah 3 kali, Pak, pihak kelompok tani mendatangi. Bahkan dikasihnya juga nomor kasih 5. Nomor kasih 5 ini di BPN. Bapak itu saya hubungi nggak pernah diangkatnya, dan saya WA juga nggak pernah dibalasnya, Pak. Pak Niko, Pak. Pak Niko ya. 2 kali menghubungi pihak PT MUIS. Yang pertama tanggal 26 September 2002, nomor surat kami 52, KTRS SPP garing 9 Romawi 2002. Ini mohon pengembalian tanah masyarakat yang kami tujukan langsung kepada PT MUIS, tapi sampai saat ini belum ada responnya, Pak. Kemudian masuk lagi surat kami yang kedua nomor 53 ini, Pak, tahun 2001 Oktober. Itu langsung kami mohonkan kepada Menteri ATR BPN, Kanwil BPN, Kakang BPN, Gubernur Sumut dan Bupati. Tapi sampai saat ini juga belum ada responnya. Ini ada yang melakukan di bawah meja, katanya sudah di tangan Sekda lah, yang di tangan PU lah. Jadi belum ada kepastian. Kami berharap kepada pemerintah Kabupaten Batubara, khususnya Bapak Bupati ya, semoga sebelum akhir masa jabatannya ini kami dimohon dibantukan agar ini bisa diusulkan oleh beliau kepada BPN untuk dibatalkan segera, Pak.
mudah-mudahan dengan terjadinya nanti pembatalan kami akan siap dukung beliau kembali untuk pencalonan bupatinya kembali kita. Harapan dengan BPN sama juga seperti itu Pak, sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita Pak. Ya mereka harus lakukan ini. Kalau tidak mereka melakukan, berarti dia telah melanggar undang-undang yang dia buat sendiri dan melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Undang-undangnya jelas Pak. Sudah digodok di pemerintah pusat, tapi kenapa BPN sendiri mengangkangi dan melanggar, tidak melakukan hal tersebut sesuai dengan kalau untuk ke camat dan lurah perkebunan Siparipare sudah ada komunikasi Pak, tetapi di Januari nanti katanya gitu Pak. Januari nanti kita ketemu katanya, kita bicarakan hal tersebut. Tapi Kecamatan Sesuka. Iya. Ibu kotanya Kelurahan Perkebunan Siparipare Pak. Jadi sengketa tanahnya itu di Kelurahan Perkebunan Siparipare. Dulunya desa Siparipare dulunya, Perkebunan Siparipare dulunya. Dulu desa. Sebelum tahun 81 itu namanya Desa Perkebunan Siparipare. Setelah tahun 81 itu dijadikan kelurahan karena kan ada wilayah perumahan di Inalum itu Pak. Jadi biar mempercepat. Kalau pengurusan kami pada saat ini kelompok tani Rukun Sari Sesuka saat ini Pak. Kami sini baru hanya 3 orang Pak untuk pengurusnya ya. Ketua, sekretaris, bendahara. KSP ya? Ya KSP aja Pak. Tapi kalau anggotanya ada sekitar 107 orang.